Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini Bu Rohma akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu tentang kalimat saran. Apakah kalian tahu apakah yang disebut dengan kalimat saran? Simak terus videonya ya. Berikut ini adalah beberapa submateri yang kita akan bahas hari ini. Submateri yang pertama yaitu pengertian kalimat saran. Lalu yang kedua adalah kata dalam kalimat saran. Yang ketiga adalah ciri-ciri kalimat saran. Dan yang keempat, contoh kalimat saran. Dan yang kelima adalah cara memberi kalimat saran secara sederhana. Tetap disimak ya. Selanjutnya, untuk pertama kita akan membahas pengertian kalimat saran. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul atau anjuran untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kita menginjak ke materi yang selanjutnya, yaitu apakah kata dalam kalimat saran itu? Nah, yang pertama, dalam menggunakan kalimat saran, kita harus menggunakan kata seharusnya. Lalu yang kedua, sebaiknya. Dan yang ketiga, alangkah baiknya. Dan yang keempat adalah saya menyarankan. Nah, itu adalah beberapa kata yang digunakan dalam kalimat saran. Oke, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang ciri-ciri kalimat saran. Kalimat saran itu harus berisi solusi. Ya, berisi solusi dari permasalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya adalah saran harus bersifat positif. Jadi ketika kita memberikan saran itu tidak boleh dengan kata-kata yang menyakiti hati. Terus dengan kata-kata kotor itu tidak boleh ya. Harus bersifat positif. Lalu yang ketiga adalah disampaikan secara santun dan sopan dengan cara yang baik ya. Tidak boleh dengan marah-marah atau mengolok-olok, itu tidak boleh ya. Harus secara santun dan sopan. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat efektif ya. Kata-katanya harus bersifat efektif, tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kelima, bentuk kepedulian, perhatian, dan kasih sayang. Jadi kalimat saran itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah bentuk kepedulian, perhatian, dan kasih sayang. Jadi kalimat saran itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap orang lain yang memiliki sebuah permasalahan. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang contoh kalimat saran. Yang pertama, yaitu sebaiknya. Di sini contoh kalimatnya adalah sebaiknya kita jaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ya. Lalu contoh yang kedua adalah saya menyarankan. Kalimatnya adalah saya menyarankan kamu untuk bangun lebih pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang ketiga adalah
alangkah baiknya. Contoh kalimatnya adalah, alangkah baiknya kamu mengerjakan dulu tugas dari gurumu sebelum bermain. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat saran. Yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang cara memberi saran sederhana. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh gambarnya. Oke, tetap disimak ya. Nah, di sini ada gambarnya Benny sedang lahap memakan makanannya. Nah, dia belum cuci tangan. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa saran kepada Benny. Contoh kalimatnya adalah, sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu merupakan contoh kalimat saran secara sederhana. Dan ada lagi. Di sana bisa kita lihat ada Siti yang sedang tersedak karena dia berbicara ketika makan. Nah, mari kita berikan saran kepada Siti. Nah, di sini sarannya adalah sebaiknya kamu tidak berbicara ketika makan agar tidak tersedak. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kalimat saran sederhana. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga pertemuan kita tetap memberikan manfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.